Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Warga Jeruk Purut 11, Kota Banjarmasin tolak TPS 3R di lingkungan mereka. Masih dalam tahap sosialisasi kepada warga, DLH Kota Banjarmasin benarkan rencana pembangunan TPS 3R. Pemerintah Kota Banjarmasin tegaskan komitmen bangun tata kelola keuangan yang transparan. Puluhan warga Jeruk Purut 11, Kota Banjarmasin berkumpul Rabu malam. Mereka baru saja memasang spanduk penolakan pembangunan TPS 3R di dekat permukiman mereka, tepatnya di fasilitas umum yang ada. Mereka juga menyayangkan pihak pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak melakukan sosialisasi kepada warga jika ingin membangun TPS tersebut. Sebelumnya mereka mendapatkan informasi dari beberapa warga lain jika fasilitas umum mereka akan dibangun tempat penampungan sementara 3R. Padahal warga sudah mengusulkan fasilitas umum mereka dibangun ruang terbuka hijau kepada pemerintah kota dan rencananya akan dibangun di tahun 2025 ini. Namun lahan tersebut malah direncanakan menjadi TPS. Penolakan tersebut karena dampak dari sampah yang nantinya mengganggu kenyamanan warga, seperti bau kurang sedap, lingkungan menjadi kumuh, limbah air lindi dan warga juga khawatir dengan kesehatan mereka. Betul, kalaunya kami informasi yang kami dapat sesuai dengan bukti akurat akan dibangun TPS 3R di sini. Terus di wilayah Pasum kami di Jeruk Purut. Ini warga menolak kah jadi atas? Jadi kami ini sebagian besar menolak untuk proses pembangunan TPS 3R di RT 71. Nah, alasannya apa, Bang? Alasannya untuk dampak-dampak negatifnya. Satu, yang nyata dulu lalat dan lain sebagainya. Dua, baunya. Dan rawan penyakit juga. Rawan ya, penyakit pastinya itu. Dari sikap warga pun yang udah pasti menolak keras. Karena dari perencanaan yang kita tahu itu kan yang dia TPS 3R. 3R ini betul sih pemilahan. Nanti diproses diangkut lagi. Nah, itu kalaupun memang benar terlaksana sesuai SOP, mungkin bagus. Yang kita khawatirkan jangka waktu setahun ke atas itu, nah apakah SOP tetap berjalan gitu loh. Dan efeknya kan yang saya tahu untuk pembangunan TPS itu adalah 1 kilometer, itu udah paling dekat. Nah sedangkan ini kan jaraknya nggak sampai setengah kilo pun nggak sampai, berada di tengah kota juga gitu loh. Dan dampak itu kan udara juga, penyakit dari binatang ataupun hama, belum lagi ada pembakaran, asap udaranya. Sedangkan wilayah kita kan, perencanaan yang kita pengen kan adalah lahan hijau. Ya kan, dengan lahan hijau itu tentunya warga bisa lebih sehat. Alangkah baiknya lagi dibangun tuh seperti yang pernah saya ajukan juga, lahan hijau itu dengan taman bermain untuk warga kan. Lebih banyak manfaatnya gitu. Lebih ya, Bang, banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Mereka berharap pemerintah Kota Banjarmasin bisa mengkaji kembali terkait pembangunan TPS 3R ini. Terlebih banyak warga yang menolak dengan rencana pembangunan TPS tersebut. Total ada sekitar 250 kepala keluarga lebih yang berada di RT 71 atau yang berada di sekitar lahan yang rencananya dibangun TPS 3R itu. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rencana pembangunan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R di kawasan Sungai Andai, tepatnya di Jalan Jeruk Purut 11 dibenarkan Dwi Nanik dari bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Namun menurutnya saat ini proyek tersebut masih berada pada tahap sosialisasi kepada warga sekitar. Menanggapi adanya penolakan dari sejumlah warga, DLH menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar. Dwi menegaskan bahwa pembangunan TPS 3R belum bisa dipastikan karena usulannya baru diajukan di tahun 2025 ini. Dinas Lingkungan Hidup juga mengklaim bahwa usulan pembangunan berasal dari warga sendiri.
Oleh karena itu, jika ada warga yang keberatan, DLH meminta agar mereka mengikuti proses sosialisasi lanjutan yang akan digelar kembali oleh pihak dinas. Gini, mereka minta sosialisasi, bilangnya karena ada lahan Pasum yang minta dibangun TPS 3R. Lalu kami bilang ya sebelum dibangun sosialisasi dulu, terus kita sosialisasi kan. Terus mereka berminat, mereka mengajukan surat minat, artinya bahwa setuju di situ untuk dibangun. Tetapi kami juga tidak menjanjikan pasti kapan akan dibangun, karena memang target kami sebenarnya untuk tahun ini bukan di sini sebenarnya, ada di lokasi lain gitu kan. Tetapi kalau misalnya mereka mengusulkan kan jadi masalah, karena kami ini kan mengusulkan aja dari keinginan warga untuk minta sosialisasi, kami sosialisasi. Untuk minta bangunakan, insya Allah kami ajukan gitu kan. Jadi tidak ada istilahnya bahwa kami mengklaim bahwa harga mati dan sebagainya itu kadada gitu kan. Artinya kami itu kadada pemaksaan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang ini dibutuhkan warga, ya kami siap mengajukan ini, karena kebetulan juga ini kan kita juga butuh banyak lokasi TPS 3R gitu kan. Lebih lanjut, Dwi juga memastikan bahwa TPS 3R direncanakan hanya diperuntukkan bagi warga sekitar dengan kapasitas untuk 200 hingga 400 kepala keluarga. TPS ini tidak akan digunakan untuk menampung sampah dari seluruh kelurahan atau kecamatan. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), berbagai langkah penguatan integritas terus digalakan. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya aktif melakukan sosialisasi untuk mencegah gratifikasi, suap, dan pemerasan di lingkungan kerja pemerintahan. Menurut Edi, seluruh unit kerja diharapkan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku tanpa celah penyimpangan, baik dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan kegiatan. Sebagai upaya konkret, BPKPAD juga terus mendorong digitalisasi dalam sistem penerimaan pajak daerah. Langkah ini diyakini mampu meminimalkan intervensi pihak ketiga dan mempercepat proses administrasi. Ia pun mengingatkan jajaran BPKPAD agar tidak melakukan tekanan, pemaksaan, atau pungutan liar terhadap wajib pajak. Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap survei penilaian integritas dan penguatan budaya kerja yang bersih di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Pak Wali sudah menyampaikan bahwa hal-hal tersebut sangat tidak baik bagi pembangunan di Kota Banjarmasin, terutama terkait dengan 3 hal tersebut dan yang lainnya. Jadi ini menekankan kita bekerja sesuai dengan aturan SOP. Jangan sekali-sekali melakukan hal-hal yang kurang pas, karena itu akan menghambat pembangunan, kemudian merusak citra daerah kita sendiri. Jadi kedepannya hal-hal yang memang tidak pantas, tidak logis tidak bisa dilakukan, baik dari sisi penganggaran, pelaksanaannya. Jadi semua harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertama dari sisi Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Warga Jeruk Purut 11, Kota Banjarmasin, tolak TPS 3R di lingkungan mereka. Masih dalam tahap sosialisasi kepada warga, DLH Kota Banjarmasin benarkan rencana pembangunan TPS 3R. Pemerintah Kota Banjarmasin tegaskan komitmen bangun tata kelola keuangan yang transparan.
Wakil Ketua 2 DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Windy Novianto meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi Wartono, agar memperkuat 3 sektor sehingga pembangunan kota lebih pesat. Menurut Windy, sektor pertama yang harus mendapat perhatian adalah sektor pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip keterbukaan dengan melakukan kolaborasi bersama anggota DPRD di lingkungan legislatif. Windy menekankan anggota DPRD Banjarbaru mengharapkan adanya saling sinergi dan kolaborasi yang terbuka saat penyusunan kebijakan dan anggaran hingga pengawasan program pembangunan. Sektor kedua yakni keselarasan visi dan misi yang siap untuk diwujudkan melalui slogan Banjarbaru Elok, Maju, Adil dan Sejahtera, dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Harapan ketiga yang didorong anggota DPRD untuk direalisasikan adalah percepatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang sangat berkaitan dan jadi perhatian utama wakil rakyat di legislatif. Tak lupa ia juga mengingatkan jalannya roda pemerintahan yang dipimpin Erna Lisa Halabi Wartono bisa menjadi gambaran baru. Hafiz Ar-Rahman dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dunia pendidikan, Inspektorat Balangan melakukan sosialisasi tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi, terutama dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kegiatan yang berlangsung Selasa kemarin di Aula Temanggung Jalil ini menghadirkan kepala sekolah dan panitia SPMB untuk jenjang SD dan SMP di Balangan. Sosialisasi ini menghadirkan Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan atau API Kalsel, Muhammad Mujibur Rahman sebagai narasumber. Kepala Inspektorat Balangan, Urai Nur Iskandar, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan agenda rutin tiap tahun untuk mengingatkan panitia SPMB agar tidak terjebak dalam praktik korupsi dan gratifikasi. Hari ini, hari Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025, pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Inspektorat, melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Pesertanya adalah panitia penerimaan murid baru yang sebagian besar adalah kepala sekolah dalam rangka untuk menjelaskan ataupun menyampaikan informasi kepada peserta sosialisasi, dalam hal ini panitia penerimaan murid baru, apa itu korupsi pada sistem penerimaan murid baru itu, seperti apa bentuknya, dan apa saja kriteria yang masuk korupsi dan gratifikasi pada SPMB ini, supaya panitia memahami tugasnya jangan sampai terjebak kepada dua istilah tadi. Nah, sehingga dalam sistem penerimaan murid baru bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan API Kalsel, Muhammad Mujibur Rahman, menyebutkan ada 3 poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi ini, yaitu kemungkinan suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi dalam penerimaan murid baru. Mujibur Rahman menambahkan peserta sosialisasi juga diberikan pemahaman dasar mengenai apa itu korupsi, kemudian diperjelas dengan 3 bentuk praktik yang sering terjadi di lapangan. Jadi sebenarnya kegiatan sosialisasi ini kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Balangan. Jadi sebenarnya kegiatan ini kegiatan berulang. Tentunya ini dalam rangka kita saling mengingatkan. Maklum 1 tahun yang lalu sudah kita sampaikan sosialisasi, siapa tuh ada yang kelupaan, terhilap. Kan kita mengetahui bersama bahwa kan korupsi ini kan penyakit. Penyakit yang setiap saat bisa datang, siapapun orangnya, kita bisa terkena. Nah, oleh karena itu acara sosialisasi ini diingatkan kembali. Intinya sebenarnya ada 3 aja poinnya, pencegahan korupsi ini. Ada 3. Yang pertama, dalam penerimaan SPMB ini kemungkinan bisa masuk suap menyuap. Yang kedua, bisa masuk ke pemerasan. Yang ketiga, bisa masuk gratifikasi. Inilah pencegahan korupsi yang ingin kita kawal. Nah, selanjutnya untuk gratifikasi sendiri ini agak susah gitu. Menerima susah, menolak susah. Karena kita kan orang ketimuran ya, budaya timur,
Kadang pemberian itu dianggap sebuah kewajaran. Nah, oleh karena itu digabungkanlah sosialisasinya, pencegahan korupsinya terhadap 3, masalah gratifikasi ini kita kendalikan. Nah, jadi ada tata cara pengendaliannya, nanti pengendaliannya bagaimana, pelaporannya ke inspektorat bagaimana, ini yang kita sampaikan. Pemerintah Kabupaten Balangan berharap melalui sosialisasi ini pelaksanaan SPMB di lingkungan pendidikan bisa berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Kamil dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Warga Jeruk Purut 11, Kota Banjarmasin tolak TPS 3R di lingkungan mereka. Masih dalam tahap sosialisasi kepada warga, DLH Kota Banjarmasin benarkan rencana pembangunan TPS 3R. Pemerintah Kota Banjarmasin tegaskan komitmen bangun tata kelola keuangan yang transparan.
Komunitas Jelajah Balangan KJB kembali menggelar kegiatan bebarasih aliran Sungai Balangan Basaruan Jilid 3 yang berlangsung dari 21 Juni hingga 22 Juni tahun 2025. Kegiatan ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya Basaruan dengan didukung oleh Balangan Coal Group, PT Adaro Indonesia, PT Buma, PT SIS, serta PT Bukit Makmur Alam Tri. Sebanyak 22 tim dengan total sekitar 88 peserta turut berpartisipasi, yang terdiri dari komunitas lokal, relawan, pecinta alam dari Kabupaten Tabalong dan perwakilan pemerintah Kabupaten Balangan yang diwakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Balangan. Masing-masing tim terdiri dari 4 hingga 6 orang menggunakan rakit dari ban yang dirakit dengan kreativitas masing-masing. Selain membersihkan sungai, para peserta juga melakukan kampanye lingkungan dan pelepasan bibit ikan di sekitar jembatan X Terminal Paringin. Pengarungan dimulai dari bawah jembatan Paringin hingga desa Simpang 3 dengan titik bermalam di SDN Kusambi Hulu, Kecamatan Awayan, yang juga menjadi lokasi seminar lingkungan dan hiburan. Di titik kumpul pertama, para peserta menyerahkan sampah non-organik yang berhasil mereka kumpulkan untuk ditimbang. Ketua Pelaksana Novi Arianti menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap Basaruan bisa menjadi agenda tahunan untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan di kalangan generasi muda. Iya, tujuannya supaya masyarakat agar lebih sadar lagi untuk tidak membuang sampah, apalagi di daerah pinggiran sungai, karena bisa menyebabkan banjir. Efeknya luar biasa untuk masyarakat itu sendiri. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sampah apa aja yang banyak? Banyak botol, ada plastik, itu sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sih, Mbak. Dari rumah tangga ya. Berarti ini sekalian sosialisasi ke masyarakat atau gimana? Iya, ada kampanye tersendiri untuk masyarakat, ada himbauan agar tidak membuang sampah lagi di pinggiran sungai ataupun di wilayah-wilayah yang titik-titik tertentu yang memang akan menyebabkan banjir. Muhammad Kamil dan Not Federal melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.